Seorang remaja mengerjapkan matanya, merasa terganggu dengan sinar matahari yang mencoba masuk lewat celah jendela kamar. Dia enggan bangun, ditariknya kembali selimut tebal sampai menutupi seluruh tubuhnya, membuat tumpukan kertas yang ada di atas selimut itu berjatuhan berserakan di bawah lantai. Kring-kring, suara daringan alarm terus saja berbunyi, membuatnya kembali terusik. Tangannya menjalar untuk mematikan suara yang terus saja berbunyi dengan rasa malas. "Jendra, bangun! Katanya ada presentasi pagi ini, kok belum bangun?" Teriak wanita parubaya terdengar keras dari lantai bawah. "Rajendra, namaku adalah Rajendra, mahasiswa semester akhir Universitas Bhinneka Jaya, Universitas Kalangan Tinggi di Jakarta." "Bentar ya bun, 5 menit lagi Jendra turun," ucap Jendra dengan keras. Setelah berpamitan dengan sang bunda, aku langsung menuju ke halte terdekat dari rumahku. Mataku terus melirik ke arah kanan, memastikan bus yang akan segera datang. Sampai tiba-tiba, seseorang menarik pelan jaket yang aku kenakan. Pandanganku mengarah kepada seorang gadis dengan baju putih dan rok abu-abu. Mataku menatap lurus bola matanya, berwarna coklat, sangat cantik sekali. 1 minggu telah berlalu. Setelah kejadian itu, Jendra selalu datang telat ke kampusnya. Alasannya hanya satu, dia hanya ingin melihat kembali gadis cantik yang ia temui. Tetapi entah kenapa gadis itu tidak pernah datang ke halte lagi. Siang ini, Jendra ada bimbingan di kampusnya. Dia memutuskan untuk pergi ke kampus menggunakan motor. Tepat saat motornya melintasi halte bus, matanya tidak sengaja melihat gadis yang ia tunggu-tunggu sedang duduk di halte. Melihat itu, Jendra langsung memarkirkan motornya di warung nasi. "Mang, nitip bentar ya," ucapnya sambil berlari ke arah halte bus. Cukup jauh jaraknya, dan cuaca hari ini yang sedang terik tidak membuat Jendra merasa kepanasan. Malah, dia sangat bersemangat karena akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan gadis itu. Jendra memutuskan untuk pergi ke kampus dengan bus. Dari jarak dekat ini, dia bisa mencium aroma stroberi dari gadis itu. Aroma yang sangat menenangkan. Sampai akhirnya, bus pun datang. Gadis itu naik ke dalam bus tanpa menoleh. Jendra pun mengikutinya dari belakang. Duduk berjarak 1 bangku dari gadis itu membuat Jendra tidak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya begitu cantik dengan bulu mata lentik yang mampu menghipnotis semua orang yang melihatnya. Mata itu mengerjap dengan indahnya. Lagi-lagi, aku terhipnotis melihat senyuman itu. Senyuman dengan lesung pipi itu mampu membuat semua mata terpana melihatnya. Aku tertawa dalam diam, melihat wajahnya memerah karena menahan panas. Betapa lucunya, perlahan, pandangannya mengarah kepadaku. Aku mengalihkan pandanganku darinya. Astaga, jantung ini kenapa berdetak lebih cepat? Ucapku seraya memegang dada karena takut jantungku keluar dari tempat asalnya. Aku kembali menatap gadis itu untuk memastikan jantungku berdetak lebih cepat karena gadis itu atau karena mengalami kelainan jantung. Lagi, jantungku berdetak lebih cepat. Gadis itu kembali menatapku, dan pandangan kami pun kembali bertemu. Gadis itu tersenyum dengan manisnya kepadaku. Apa ini? Apa ini cinta pandangan pertama? Batinku. Dia kembali tersenyum. Jantungku kembali berdetak tak karuan. Mata ini seakan hanyut dalam senyumnya. Ya Tuhan, indahnya. Saat ini akan kusimpulkan sendiri. Aku mulai menaruh hati kepadanya. Sudah 1 bulan lamanya, aku mulai disibukkan dengan tugas akhir perkuliahan. Semua terasa sesak. Ditambah, sudah lama sekali aku tidak melihat gadis itu. Aku sangat menyayangkan. Kenapa tidak mengajaknya berkenalan dan bertukar nomor saja? Merutuki diriku yang sangat begitu bodoh dalam hal percintaan. Sore ini, Jakarta diguyur hujan deras. Sudah 10 menit lamanya aku menunggu bus yang belum saja datang. Sepatu kets yang baru saja aku beli basah karena terkena guyuran hujan. Tak beberapa lama, bus kota pun akhirnya tiba. Aku buru-buru masuk ke dalamnya. Di dalam bus tidak begitu banyak orang, hanya beberapa anak sekolah dan pasangan remaja yang sedang bercanda gurau. Mataku menyipit melihat sepasang remaja itu. Hatiku mulai terasa tidak enak. Jantung ini pun berdebar cepat. Itu gadis bermata indah, gadis yang selalu ada di pikiranku. Pikiranku mulai berkecamuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan aku tidak tahu jawabannya. Apa dia kekasih gadis itu? Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk melupakannya. Bahkan untuk naik bus kota pun aku enggan.
Memikirkannya membuat hatiku kembali sesak. Aku menghela napas dalam-dalam dan memutuskan untuk pergi ke toko buku untuk menghilangkan penat di kepala. Siang ini sangat cerah. Aku pergi ke pusat perbelanjaan kota. Aku langsung mengarah ke toko buku untuk mencari referensi buku di sana. Setelah berkeliling beberapa kali, aku belum saja menemukan buku yang aku cari. Sesuatu mengalihkan pandanganku. Di pojok sana terlihat seorang gadis sedang membereskan buku yang berserakan di bawah. Aku mendekat ke arahnya berniat untuk membantu. Ucapnya pelan, kami sama-sama terkejut. Gadis yang ingin aku lupakan, ada di hadapanku. Kami bertatap beberapa saat, dan aku langsung memutuskan pandanganku darinya. Ini kenapa bukunya bisa jatuh semua? Tanyaku memecahkan keheningan. Aku membantunya memasukkan buku ke dalam rak seperti semula. Aku gak sengaja senggol rak itu, Kak. Ucapnya sambil mengarahkan tangan kecilnya ke rak buku di sampingku. Aku hanya mengangguk mengokan. Semua buku sudah tersusun rapi di tempat asalnya. Jantungku masih saja berdegup dengan kencang. Dia kembali menatapku seolah ingin menanyakan sesuatu. 2 menit telah berlalu, tapi kami masih saja saling bisu. Tidak ada yang berani memulai. Kak, ya? Kubalas dengan cepat panggilannya itu. Dia terkekang kecil menampilkan lesung di kedua pipinya. Makasih ya, udah bantuin. Iya gak apa-apa, santai aja. Kamu sendirian? Tanyaku karena selama beberapa menit kami bersama, aku tidak melihat dia bersama dengan siapapun. Dia mengangguk sebagai jawaban. Oh iya, kenalin Kak, aku Sakana. Dia mengulurkan tangan kecilnya ke hadapanku. Aku terdiam beberapa saat dan membalas uluran tangan itu. Jendra, ucapku dengan membalas senyuman manisnya. Betapa indah namanya. Sepertinya kita pernah bertemu ya Kak, ucap Sakana seperti sedang mengingat sesuatu. Dia bersuara kembali. Oh iya, aku pernah lihat kamu seminggu yang lalu di bus, ucapnya lagi. Kali ini wajahnya terlihat antusias, dilihat dari senyumannya yang semakin lebar. Hehehe, kamu ngeliat aku ternyata, ucapku canggung. Kami memutuskan untuk keliling bersama. Sakana sangat ceria, matanya ikut tersenyum saat dia sedang tertawa. Rambut gelombangnya selalu rapi terurai, badan Sakana yang kecil membuatnya mendengar tiap kali melihatku. Melihatnya yang ceria ini membuatku ingin selalu dekat dengannya. Setelah lelah berkeliling, Sakana mengajakku ke toko mie Jepang yang katanya mie terenak di Jakarta. Wah, ternyata Kak Jendra pinter banget ya bisa masuk universitas favorit. Caranya gimana Kak? Ucapnya dengan semangat. Belajar yang rajin, itu kunci utamanya. Ucapku sambil dekatkan kembali mangkuk mie ke arahnya. Dia menerima mangkuk mie itu dan mulai menyantapnya kembali. Kamu udah nentuin mau masuk mana? Tanyaku kepadanya. Nanti Kak, aku baru kelas 12, masih lama hehe. Ucapnya diselilingi kekahan kecil. Kalau mau masuk universitas sama kayak aku, Kana harus rajin belajar dari sekarang. Aku putuskan untuk memanggilnya Kana, panggilan yang cocok dengannya. Dia menatapku lekat. Tapi aku tidak sepintar itu Kak, ucapnya lesu. Dia bahkan menjauhkan kembali mie Jepang yang hampir habis. Aku juga tidak pintar, tapi aku mau berusaha, mau aku bantu, ucapnya serius. Dia menatapku lekat dan kembali lesu. Aku tidak punya uang buat bayar Kak Jendra. Aku sedikit kaget dengan jawabannya dan kembali tertawa. Tanganku terulur mengacak rambutnya, gemas sekali. Aku kan tidak minta bayaran, cukup belajar dengan serius aja, aku udah senang. Ucapku serius seraya melihat matanya dengan lekat. Dia tampak senang dan tersenyum manis kepadaku. Drrrr, drrrr. Bunyi dering ponsel membuat Kana mengalihkan pandangannya dariku. Dia mengangkat telepon dengan nama Mama itu buru-buru. Setelahnya dia izin pulang lebih dulu karena ayahnya yang bekerja di luar negeri kembali setelah 5 tahun berada jauh darinya. Aku sudah menawarkan agar pulang bersama saja, tapi Kana menolak karena sudah terlanjur pesan ojek online. Akhirnya kami berpisah di depan mall. Aku melihatnya sampai masuk ke dalam mobil hitam itu. Ya Tuhan, aku sangat bahagia. Terima kasih sudah membiarkanku bertemu kembali dengannya. Waktu berlalu begitu cepat. 6 bulan terasa menyenangkan bagiku. Aku semakin dekat dengan Kana. Aku bahkan bertemu dengannya hampir setiap hari jika sedang senggang.
Mempunyai hobi dan selera musik yang sama membuat kami semakin dekat. Jantungku masih saja berdetak kencang saat berdekatan dengannya. Apakah Kana merasakan hal yang sama saat bersama denganku? Hari ini aku menjemput Kana di sekolahnya. Sudah 10 menit aku menunggu tetapi Kana belum saja terlihat. Baru saja aku mengeluarkan handphone untuk menelponnya. Dia datang berlari ke arahku. Di tangan kanannya ada lembaran kertas. Saat tiba di depanku, dia memberikan lembaran kertas itu kepadaku. Aku mengerutkan alis dan melihat kertas yang Kana berikan. Wah, keren! Kana dapat nilai MTK 100. Good job, girl! Ucapku seraya mengusap kepala Kana dengan lembut. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan bagiku. Rumusnya sama banget sama yang kakak ajarin kemarin. Ucapnya senang. Senyumnya semakin naik, menampilkan lesung pipi yang dalam. Aku ikut senang melihatnya. Karena Kana dapat nilai bagus, aku mau ajak makan banyak hari ini. Mau coba makan apa? Ucapku sambil membukakan pintu mobil kepadanya. Dia tampak berpikir sejenak. Mau makan mie Jepang boleh nggak, Kak? Tanya Kana dengan pelan. Kana sangat suka dengan makanan berbau mie. Dia bahkan bisa makan mie setiap hari dan itu membuatku sedikit marah. Aku menghela nafas seraya menatapnya dalam. Mau banget ya makan mie. Dia mengangguk cepat. Aku menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Setelahnya, aku membawa Kana ke toko mie langganan Bunda. Jaraknya yang cukup jauh membuat Kana tertidur pulas. Untung saja hari ini aku membawa mobil. Kana terlihat keganggu dengan cahaya dari jendela. Perlahan, jamkan matanya pelan. Seolah tahu sedang berada di mana. Badannya langsung mengarah padaku. Dengan wajah cerianya, aku mengangguk dan mengajaknya untuk keluar mobil. Setelah menyantap mie Jepang kesukaan Kana, aku langsung mengajaknya pulang. Di perjalanan menuju rumah, Kana tak henti-henti bercerita tentang teman sekelasnya yang tampak tak percaya karena dia mendapat nilai sempurna. Aku sangat senang dengan pencapaian Kana yang sangat cepat. Bahkan mama Kana saja sampai berterima kasih kepadaku. Akhirnya kami sampai di depan gerbang rumah Kana. Kuarahkan badanku ke samping untuk melihat Kana yang tiba-tiba saja diam. Tangannya perlahan mengambil tanganku. Dia mengeluarkan gelang hitam putih dari tasnya dan memakaikannya kepadaku. Makasih ya Kak, udah baik sama Kana, ucapnya sambil menunduk. Setelahnya dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan pipinya yang memerah. Dia menatapku dalam, aku membalas tatapannya dengan senyuman. Aku suka kamu. Jantungku berdebar lebih cepat mendengar perkataan yang keluar dari mulutnya. Dia langsung keluar dari mobil setelah mengatakan itu. Kurasakan detak yang sepertinya tak ingin berhenti ini. Aku benar-benar senang sekarang. Akhirnya cintaku terbalaskan. Siang ini aku pergi ke kampus. Setelah beberapa hari kemarin, skripsi yang aku buat disetujui. Aku diminta datang kembali untuk bertemu dengan Pak Irwan, dosen pembimbingku. Setelah menunggu 2 menit, akhirnya aku diizinkan masuk ke dalam ruangannya. Dia tampak sedang mencari dokumen di dalam laci dan mengeluarkannya. Kami berbicara sejenak sebelum akhirnya dia menyerahkan dokumen itu kepadaku. Awalnya aku bingung melihat kata beasiswa yang berada di cover dokumen itu. Aku kembali menatap Pak Irwan meminta kejelasan kenapa dia memberikan dokumen itu kepadaku. Mendengar penjelasan dari Pak Irwan, aku terbayang wajah Sakana. Bagaimana dengan Sakana? Sesampainya di rumah, hari mulai gelap. Aku melihat Bunda yang sedang memasak di dapur dengan pisau dan wortel di tangannya. Perlahan, aku melangkah mendekat kepadanya. Tiba-tiba dari arah tangga, ayah keluar seraya membawa benda pipih di tangannya yang masih menyala. "Kamu kenapa menolak beasiswa ini, Ndra?" Suara ayah cukup tinggi, membuat Bunda yang berada di dapur mendengarnya. Aku mengusap rambut dengan kasar. Pak Irwan pasti memberitahu ayah bahwa dia mendapatkan tawaran beasiswa di salah satu universitas terbaik di Australia. Pak Irwan adalah salah satu teman sekolah ayah sewaktu SMA dulu. Aku mengangguk sebagai jawaban. Mendengar itu, ayah sangat marah. Aku pun merasa bingung, mana yang harus kupilih. Hubunganku dengan Sakana bahkan baru dimulai. Tapi aku juga tidak bisa mengecewakan ayah dan Bunda yang sudah berusaha payah untuk membesarkanku.
Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Sakana ya Tuhan? 5 bulan berlalu. Sakana lulus dengan nilai tertinggi dan melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama sepertiku. Hubungan kami pun berjalan dengan baik. Siang ini aku berniat untuk memberitahu Kana tentang beasiswa yang aku dapatkan. Kami bertemu di kafe dekat kampus. Kana hari ini terlihat lelah, tetapi dia sempatkan untuk bertemu denganku. Aku menatapnya lama, Kana terlihat sibuk dengan laptopnya. Apakah aku harus memberitahunya sekarang? Kana, aku mau bicara serius sama kamu, ucapku setelah beberapa menit melihatnya. Dia menutup laptop dan menatapku dengan senyuman. Perlahan, aku menggenggam tangannya. Dia membalas tak kalah erat. Aku dapat beasiswa. Dia tersenyum lebar mendengar perkataanku. Tapi di Australia, minggu besok aku harus berangkat, nak. Aku pandang wajahnya dengan lekat, senyumnya perlahan luntur. Dia melepaskan genggaman tanganku, membereskan semua barang-barang yang ada di meja. Aku diam memperhatikannya. Matanya memerah. Perlahan, cairan bening keluar dari matanya. Dia menatapku sekilas sebelum akhirnya berdiri dari bangku berniat pergi. Aku menahan tangannya. Air matanya berjatuhan dengan deras tanpa suara. Dia menghentakkan tanganku dan berlari keluar. Kuusap wajahku dengan kasar. Maafkan aku, Kana, ucapku pelan. Setelah kejadian itu, hubunganku dengan Kana menjadi renggang. Semua pesan yang aku kirimkan tak ada balasan. Kulihat kembali pesan yang baru saja aku kirim kepadanya. Kuharap dia membaca pesan terakhir dariku sebelum aku berangkat menuju bandara. Hari ini jadwal keberangkatanku ke Australia. Bunda sibuk memasukkan barang-barangku ke dalam koper dan ayah sibuk menyiapkan mobil. 3 jam berlalu setelah mengantarku ke bandara. Ayah dan bunda segera pergi karena harus menghadiri suatu acara. Kulihat kembali benda pipih di tanganku masih tak ada balasan karena hanya membaca pesan yang kukirimkan. Kulihat kembali kelilingku ramai, tapi aku merasa sepi di sini. Para penumpang penerbangan 56 dengan tujuan Australia. Ya, suara itu sudah memanggilku untuk pergi. Kuusap kembali wajahku sebelum akhirnya aku berdiri untuk masuk ke dalam. Namun, langkahku terhenti. Di sana, aku melihat seorang gadis dengan laptop di tangannya dan ransel yang sedikit terbuka, sedang kebingungan seperti sedang mencari sesuatu. Matanya terlihat sembab dan rambutnya tampak berantakan. Kupanggil namanya dengan lantang, "Kana!" Ya, gadis dengan mata sembab itu Sakana. Dia melihatku dengan wajah kemerahan dan mata yang kembali mengeluarkan cairan. Dia berlari ke arahku dan menabrakkan kepalanya ke dadaku. Bajuku terasa basah sekarang. Kuusap rambutnya dengan lembut seraya mengucapkan kata maaf kepadanya. 1 tahun telah berlalu. Kulihat langit yang sedang memancarkan kesedihannya tampak gelap dan meneteskan air ke bawah. Deret, deret. Buru-buru ku angkat benda pipih itu. Perlahan suara lembut terdengar dari seberang sana. "Hai kak, aku berangkat ke kampus ya. Hari ini papa yang antar," ucap gadis di seberang sana. Ya, gadis itu adalah Sakana. Hubunganku dengan Kana kembali baik setelah pertemuanku di bandara setahun yang lalu. Banyak rintangan yang kami lewati setahun ini, tapi aku dan Kana berjanji untuk terus melewatinya bersama. Jika waktu libur panjang tiba, Kana pergi mengunjungiku di sini. Begitupun denganku. Aku sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan gadis ceria seperti Kana, dengan senyumannya yang manis, mata yang selalu memancarkan kebahagiaan dan kelembutan, hatinya yang membuatku terhipnotis. Kuharap Kana selalu bahagia sampai nanti jika bertemu dan bersama kembali.